Tahukah kamu bahwa ada seorang nabi dari para nabi yang hingga hari ini masih hidup selain Isa bin Maryam? Sebagian pendapat mengatakan nabi ini masih hidup sampai sekarang. Dan ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa ia adalah manusia pertama yang wafat bukan di bumi, melainkan di salah satu lapisan langit. Nabi ini adalah nabi pertama yang Allah utus kepada kaumnya. Namun menariknya, bukan karena kaumnya kafir. Masalahnya sangat berbeda. Kaumnya adalah sekumpulan manusia yang rusak secara moral, terang-terangan melakukan maksiat. Mereka adalah orang-orang bertauhid tetapi berani menantang dosa secara terbuka. Karena itulah Nabi ini menjadi pembaharu pertama di muka bumi, yang melarang kemungkaran dan memerangi kerusakan akhlak. Dan ketahuilah, memerangi kemaksiatan bukan perkara ringan sama sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan, man ahabbal maksiyata ahlakathu. Jika seseorang mencintai kemaksiatan, maka itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, na'udzubillah. Kita semua mengenal nama Nabi ini, namun hampir tidak pernah mendengar kisah-kisah penting tentangnya. Informasi yang saya temukan tentang beliau sangat sedikit. Hari ini kita akan berbicara tentang Nabi Idris alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggal kita semua. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, setelah Nabi Adam alaihissalam yang tersisa di bumi hanyalah dua keturunan. Keturunan Sith, yaitu orang-orang soleh, dan keturunan Qabil, yaitu orang-orang yang buruk perilakunya. Namun perlu dicatat, semua mereka masih berada di atas tauhid. Mereka masih menyembah Allah yang Maha Esa. Syirik sama sekali belum ada. Gagasan menyembah selain Allah, na'udzubillah, belum pernah terlintas sama sekali. Orang musyrik atau kafir saat itu seolah tidak masuk akal, seperti makhluk yang kehilangan akal sehat. Yang berhasil dilakukan iblis saat itu hanyalah satu. Ia menampakkan diri kepada keturunan Qabil, lalu mengajarkan sebagian maksiat dan perbuatan keji, hanya sebatas itu. Namun iblis tidak berhenti di situ. Masalahnya, di tengah masyarakat masih banyak orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka melarang kemungkaran, menasehati manusia, dan tidak diam melihat dosa dilakukan terang-terangan. Semua orang dinasehati. Hal ini membuat iblis merasa gagal total. Ia merasa tidak berguna, seakan semua usahanya sia-sia. Suatu malam, iblis duduk termenung di bawah cahaya bulan. Ia berpikir keras. Ia berkata dalam hatinya, bagaimana caranya aku menyeret keturunan Sith untuk bermaksiat kepada Allah? Inilah tugasku. Aku tidak boleh menyerah. Saat itulah iblis memperhatikan sesuatu. Ia melihat para wanita mereka, terbuka dalam berpakaian, ahli berhias dan mempercantik diri, pandai menarik perhatian laki-laki. Disitulah ide itu masuk ke kepala iblis. Ia berkata, sekarang aku tahu rencananya. Ia kembali ke metode lama, metode was-was. Ia berkata, aku akan menggunakan wanita bukan sekedar untuk satu dosa, tetapi untuk melembutkan semua maksiat dan membuat dosa terasa biasa. Maka mulailah wanita menjadi pintu masuk kemaksiatan, hingga bahkan para pembaharu pun mulai diserang. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan hingga keadaan berbalik. Mereka yang tadinya perusak berubah menjadi musuh para pembaharu. Bahkan mereka memerangi, mengusir, dan membunuh orang-orang soleh. Keadaan sampai pada titik di mana hati nurani kebanyakan manusia mati. Maksiat ada di mana-mana, tanpa ada yang berani mengangkat tangan, membuka mulut, atau sekedar mengingkari. Dan kondisi ini terus berlangsung, hari demi hari semakin parah. Hingga pada suatu hari lahirlah seorang anak. Anak ini bukan manusia biasa. Ia tumbuh menjadi lelaki yang tinggi tubuhnya, kuat tulangnya, ramping badannya, tidak banyak lemak. Suaranya dalam, langkahnya tenang dan terukur. Setiap kali berjalan ia memperhatikan pijakannya. Dikatakan bahwa dialah manusia pertama yang menulis dengan pena dan mencatat ilmu. Dikatakan pula, dialah manusia pertama yang menjahit pakaian dan memakainya. Sebelum itu, manusia hanya mengenakan kulit binatang. Ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Namun yang paling penting, ia bukan lelaki biasa. Ia adalah seorang pembaharu. Ia tidak sanggup melihat kemaksiatan dilakukan terang-terangan. Di dalam hatinya ada bara api terhadap agama, kebenaran, dan bagaimana larangan Allah dilanggar di mana-mana tanpa ada seorang pun yang berani bersuara. Dan karena itu, lelaki ini bukan manusia biasa. Ia adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Dialah Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi ini adalah ahli ibadah di zaman ketika manusia jauh sekali dari ibadah dan kebenaran. Mereka tenggelam dalam dunia, berhias, bermegah-megahan, dan hampir semua jenis maksiat yang bisa dibayangkan ada. Sementara itu, di penghujung malam, Idris alaihissalam berdiri sholat. Ia mulai menasihati orang-orang di sekitarnya, berusaha memperbaiki mereka semampunya,
Dan sungguh ia berhasil. Perubahan mulai terlihat. Lingkaran orang-orang yang tersentuh kebenaran mulai meluas sedikit demi sedikit. Hingga orang-orang mulai mencintainya, senang duduk bersamanya. Nama Idris alaihissalam mulai tersebar kemana-mana. Pengaruhnya menjangkau seluruh penjuru bumi. Ia mulai menasehati manusia secara jelas dan terbuka. Ia memperingatkan mereka bahwa berani bermaksiat secara terang-terangan dan menantang Allah tidak akan menghasilkan apapun kecuali kerugian di dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dirugikan oleh maksiatmu. Kemaksiatan tidak akan pernah merugikan Allah dan juga tidak memberi manfaat apapun bagi ibadahnya. Semua itu hanyalah perbuatan kita sendiri yang kelak akan Allah hitung satu persatu pada hari kiamat. Segala sesuatu yang kamu lakukan hari ini, semua akan kembali kepadamu pada hari perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha perkasa atas seluruh hambanya. Dan benar saja, kehidupan banyak orang mulai berubah secara drastis. Di berbagai penjuru bumi, banyak manusia yang tadinya hidup dalam kehidupan tidak bermoral, penuh zina dan maksiat, berubah menjadi hari-hari yang dipenuhi ibadah, kedekatan dengan Allah, dan ketenangan hati. Namun, ada sekelompok manusia yang benar-benar telah dikuasai oleh setan. Mereka dikuasai oleh kecintaan pada dosa, zina, syahwat, dan kenikmatan haram. Termasuk di antara mereka adalah para pedagang maksiat, penjual khamar, penyedia hiburan haram, dan semua yang hidup dari dosa. Mereka mulai menyadari sesuatu, pelanggan mereka mulai berkurang. Mereka berkata, dulu bisnis kita laris, kita adakan pesta, kita sebarkan khamar, bahkan kita sediakan wanita gratis. Tinggal datang saja. Namun sekarang tidak ada yang datang kecuali segelintir orang. Mereka sadar ada pengaruh besar dari luar. Mereka mulai mencari kesana kemari dan iblis tahu persis penyebabnya. Ia tahu bahwa para pembaharu telah bangkit kembali dan di barisan terdepan mereka ada Nabi Allah Idris alaihissalam. Maka dimulailah perang pemikiran. Mereka berkata kepada manusia, "Kenapa kamu berpikir Allah akan menghukummu karena segelas minuman ini? Atau karena perempuan ini? Tunggu dulu. Kami punya dalil." Mereka membuka lembaran-lembaran, mencomot ayat-ayat, menafsirkannya sesuka hati hingga mengeluarkan kesimpulan yang mereka inginkan. Mereka berkata, yang bermasalah itu hanya Idris dan pengikutnya. Mereka terlalu ekstrim. Bahkan ada yang berkata, Idris dan para pengikutnya itu kafir, bukan pembaharu. Kalian semua tertipu. Akhirnya mereka menyerukan wajib memerangi Idris. Pasukan yang dikumpulkan sangat besar. Benar pengaruh Idris alaihissalam besar. Namun jumlah pengikutnya tidak sebanding dengan seluruh penduduk bumi. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jihad kepada Idris. Allah memerintahkannya untuk memerangi mereka semampunya, dan karena mereka memerangi Nabi Allah, maka mereka telah kufur. Idris alaihissalam pun menyiapkan pasukannya, bertawakal kepada Allah, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Nanti kita akan kembali ke kisah peperangan itu. Namun ada pendapat kedua. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini menyatakan bahwa Idris alaihissalam tidak diperintahkan berperang. Allah tidak menghendaki itu. Karena kaum tersebut tidak kafir dan tidak musyrik. Mereka hanyalah perusak yang zolim, yang dikuasai setan namun masih bertauhid. Maka Idris alaihissalam berpindah dari satu daerah ke daerah lain, melanjutkan nasihat dan dakwah. Siapapun yang ingin menghadiri majelis Idris alaihissalam harus berhijrah, dan itulah yang benar-benar terjadi. Idris berhijrah, para pembaharu berhijrah, dan dakwah terus berjalan dalam waktu yang sangat penting. Bayangkan ini, setiap kali Idris menasihati satu orang, lalu orang itu beramal, maka Idris mendapat pahala seperti amalnya. Bayangkan kamu mengajarkan satu doa kepada seseorang. Setiap kali ia membaca doa itu, kamu mendapat pahala yang sama. Lalu bagaimana dengan pahala Idris alaihissalam? Ia terus berdakwah hingga suatu hari terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kabar yang sangat membahagiakan. Allah berfirman kepadanya bahwa setiap hari diangkat untuknya pahala seperti seluruh amal Bani Adam. Allahu Akbar. Bayangkan pahala itu. Karena begitu banyak manusia mendapat hidayah melalui Idris alaihissalam setiap harinya, Idris pun sangat gembira. Semangatnya bertambah, amal solehnya semakin banyak. Setiap hari ia bahagia karena masih bisa bersungguh-sungguh dalam dakwah, berharap bertemu Allah di derajat yang paling tinggi. Niatnya satu, mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah. Bayangkan, dalam satu hari dicatatkan untukmu amal seluruh manusia di bumi. Inilah keagungan pahala dakwah. Adapun tentang wafatnya Idris alaihissalam, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan Allah mengangkatnya hidup-hidup sebagaimana Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke langit keempat. Pendapat ini dinisbatkan kepada Mujahid.
dan Allah Maha mengetahui. Namun ada pendapat kedua, dan inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas suatu hari bertanya kepada seorang ulama Bani Israel tentang tafsir ayat warfa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ulama Bani Israel itu menceritakan, suatu hari Idris alaihissalam ingin mengetahui berapa sisa umurnya di dunia. Ia ingin menambah amalnya. Idris memiliki seorang malaikat yang menjadi sahabat dekatnya. Ia meminta kepada malaikat itu, "Sal malakal mauti kam baqiya min umri?" Tanyakan kepada malaikat maut, berapa sisa hidupku? Dengan izin Allah, malaikat itu membawa Idris naik menembus langit. Saat itu, Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar mencabut ruh Idris di langit keempat. Padahal, malaikat maut mengira Idris masih berada di bumi. Ketika malaikat sahabat Idris bertemu dengan malaikat maut, ia langsung bertanya, "Kam baqiya min umri Idris?" Berapa sisa umur Idris? Malaikat maut terkejut dan berkata, "Tas'aluni an rajulin lam yabqa min umrihi ila tarfata ain." Kamu bertanya tentang seseorang yang tidak tersisa dari umurnya kecuali sekejap mata. Malaikat itu menunduk ke bawah sayapnya, dan ia lihat Idris telah wafat tanpa ia sadari. Ruh Idris alaihissalam dicabut di langit keempat. Allah Maha mengetahui bagaimana akhir Nabi Idris alaihissalam. Apakah wafat di sana atau diangkat hidup-hidup sebagaimana Isa alaihissalam? Setelah wafatnya Idris, manusia bersedih sangat dalam, terutama para pengikut Idris. Seluruh manusia saat itu bersatu dalam kecintaan kepada 5 orang soleh tersebut. Mereka sangat mencintai mereka, memiliki majelis dan pertemuan bersama. Namun mereka tidak menyadari bahwa setelah wafatnya orang-orang itu akan terjadi fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Sampai disinilah akhir kisah Nabi Idris alaihissalam. Insya Allah pada kisah berikutnya kita juga akan membahas Nabi Nuh dengan kisah yang berbeda dari sebelumnya. Dan bagaimana kesyirikan pertama dalam sejarah manusia bermula. Jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ikuti rangkaian kisah lainnya di channel ini. Pelajari dan ceritakanlah kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh dengan cinta kepada para utusan Allah. Bukan hanya mengenal nama mereka, tetapi meneladani perjuangan dan keteguhan iman mereka. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya dengan gaya yang berbeda namun tujuan yang sama, mencari kebenaran dan mengambil pelajaran. Jaga iman kalian, saya akan merindukan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.